Jakarta Pusat. Sejak pagi tadi, sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas ojol melakukan aksi damai. Mereka menyampaikan pesan damai kepada publik dan juga simbolisasi pemberian bunga kepada aparat TNI Polri untuk upaya menjaga situasi dan juga kondisi di lapangan saat ini tetap kondusif. Sementara itu di sebelah kanan visual layar Anda adalah situasi terkini di kampus Depok, Universitas Indonesia. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah permintaan maaf oleh pemerintah terkait dengan situasi yang tengah terjadi saat ini dan juga untuk melepaskan atau membebaskan peserta demonstrasi yang ditangkap oleh polisi. Kita ke Pak Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus masih bersama kami, Pak. Pak Trubus. Siap. Oke, Pak Trubus, setelah demo berhari-hari lalu massa menuntut untuk para massa aksi yang ditangkap oleh polisi untuk dibebaskan. Namun langkah yang dilakukan Polri adalah tetap melakukan penangkapan lagi. Salah satunya adalah Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen yang ditangkap dan juga aktivis Gejayan Memanggil dikabarkan juga ditangkap oleh Polda Bali. Ini masih harus dikonfirmasi lagi. Apa pendapat Anda terkait hal ini? Iya, menurut saya ini pihak kepolisian itu harus menjelaskan secara transparan terbuka kepada publik mengapa mereka-mereka ini ditangkap. Artinya kalau konteksnya penegakan hukum, maka di situ harus dijelaskan yang bersangkutan salah dalam hal apa. Misalnya apakah yang bersangkutan melanggar pasal penghasutan, misalnya ditemukan aja pasal penghasutan di dalam KUHP kan sudah ada 160, 161, 162 misalnya dijelaskan, atau kalau yang bersangkutan itu telah memprovokasi misalnya dikategorikan menyebarkan ujaran kebencian misalnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ayat 28 ayat 3 misalnya mengenai penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan ataupun kekacauan misalnya. Nah, itu semuanya harusnya dijelaskan itu, Mas. Yang kedua, untuk menghindari stigma kriminalisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM dan sebagainya, menurut saya Polri dan pemerintah harus secara duduk bersama dan kepada mereka-mereka juga yang istilahnya sekarang ditahan juga diberikan penjelasan seperti apa. Ya, ini tentu dalam hal ini perlu dibentuklah semacam tim independen sebenarnya, Mas, untuk memberikan satu istilahnya masukan lah setidaknya yang terdiri dari para pakar, para ahli yang menentukan bagaimana ini mereka-mereka yang sudah ditangkap ini dalam konteks untuk proses selanjutnya. Oleh karena apa? Proses selanjutnya ini adalah proses hukum kan itu, karena sesuai dengan arahan Presiden tentu, karena mereka juga melaksanakan Polri ini sesuai dengan permintaan Presiden, arahan Presiden untuk menegakkan hukum setegas-tegasnya bagi mereka-mereka yang dikategorikan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti anarkis, penjarahan, kemudian pengerusakan dan sebagainya. Dan apalagi kemudian belakangan Presiden juga menjelaskan ada indikasi adanya makar maupun ada perilaku terorisme. Nah, ini juga menurut saya perlu dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kesan bahwa seolah-olah pemerintah otoriter atau malah yang berkembang di masyarakat seperti ada pemberlakuan militeristik lagi seperti itu. Nah, ini menurut saya hal-hal yang harus penting untuk dilakukan. Ketika bagi para pihak yang memang merasa ini masih belum mendapat kejelasan, ya inilah peran DPR menurut saya untuk mempertemukan kepada mereka-mereka atau terutama entah itu keluarga, entah itu dari mereka-mereka yang ditahan dengan para pihak, sehingga di situ dicari solusi bersama seperti apa, apakah mereka
Kalau mereka yang nggak melanggar hukum, mereka harus segera dilepaskan. Tapi kalau mereka yang melanggar hukum, lah bagaimana proses selanjutnya? Itu kan harus ada kejelasan, Mas, dalam hal ini. Sehingga menurut saya jangan sampai kemudian persoalan yang terjadi saat ini, artinya yang menimpa kepada saudara dari Lakataru, Direktur Lakataru itu, dan satu lagi yang dari Bali yang ditangkap itu, kemudian nanti melebar, merembet kemana-mana. Dalam teori butterfly effect namanya, biasanya itu teori efek kupu-kupu, biasanya satu kasus itu akan merembet kemana-mana dan kalau tidak dikendalikan berujung kepada satu kekacauan atau dalam hal ini menjadi persoalan-persoalan yang lebih rumit lagi, kira-kira seperti itu, Mas. Sehingga menurut saya ini memang pemerintah harus betul-betul mengklarifikasi, menjelaskan secara terbuka dan akuntabel persoalan-persoalan yang terkait dengan penangkapan itu sendiri. Nah, yang ketiga, penting juga bagi pemerintah sekarang segera melakukan pembenahan terkait dengan menyusun mengenai peraturan teknis dalam hal penanganan terhadap mereka-mereka yang kategori ini demonstran, dan bagaimana yang kategori perusuh itu tadi. Jadi juga harus ada kejelasan seperti apa. Nah, penting untuk dipahami bahwa ketika respon-respon yang dilakukan oleh atau tuntutan-tuntutan oleh publik perlu segera direspon oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini menurut saya pemerintah juga perlu membenahi, terutama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, untuk segera melakukan langkah-langkah yang cepat, merespon secara cepat terhadap tuntutan publik itu yang berkaitan langsung, yang bisa diselesaikan secara cepat. Tapi kalau misalnya yang rumit, ya tentu misalnya untuk pembebasan semua demonstran yang ditangkap, ini kan muncul misalnya mereka-mereka yang dikategorikan demonstran itu pengguna narkoba. Lah ini kan susah juga, Mas, sehingga tidak mudah dalam hal ini tentu polisian atau mereka betul-betul memang selama di lapangan terbukti betul mereka melakukan kekerasan ataupun mereka melakukan penjarahan, bahkan mereka merusak, melakukan vandalisme juga. Nah ini juga atau melakukan sampai membakar, melakukan istilahnya dengan bom molotov juga, melempar, itu semua memprovokasi yang sangat membahayakan. Saya rasa itu ya harus ditindak secara hukum ya. Jadi artinya mereka-mereka yang kategori demonstran ya diperlakukan secara baik, karena biasanya demonstran hanya menyampaikan aspirasinya, tidak sampai kepada hal-hal yang disebut pelanggaran hukum atau melakukan hal yang bersifat kekerasan. Saya rasa itu, Mas. Oke, Pak Trubus. Saudara, sebelumnya tim advokasi Lokataru juga mengecam penangkapan dan juga penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen malam tadi. Tim advokasi Lokataru menilai tindakan polisi seperti kemunduran demokrasi. Mengecam tindakan pengkambing hitaman ini terhadap organisasi masyarakat sipil yang sejak awal memang kami mengerjakan fungsi-fungsi peran-peran kerja terhadap area mengawasi kinerja pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dan kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Seharusnya institusi yang kita lagi berdiri di sini, dia mengintrospeksi diri sendiri gitu ke dalam. Bahkan sejak dia melindas seseorang, merenggut nyawa sampai 7-8 orang hingga hari ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang, seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-telunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi, mengawasi kinerja pemerintahan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, prinsip hak asasi manusia, dan kami menilai ini sungguh amat kejam tuduhan terhadap organisasi masyarakat sipil. Oke. Yang kedua, dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross-check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper yang dilakukan oleh
Kepolisian Republik Indonesia. Dan lagi-lagi ini bentuk mau mengalihkan tanggung jawab mereka. Seharusnya mereka melakukan proses investigasi yang mendalam terhadap apa yang mereka lakukan terhadap warga, menghilangkan nyawa seseorang, bahkan justru ini menunjuk kepada kami gitu. Ini sungguh-sungguh amat kejam dan ini bentuk kemunduran demokrasi yang paling jauh. Dan saudara, sebelumnya polisi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen malam tadi. Del Pedro juga sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan provokasi demo. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Seseorang yang ditangkap oleh penyidik tentunya sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi mohon izin kami menyampaikan bahwa apabila kami menyampaikan mengamankan berarti melakukan upaya kepolisian untuk mengamankan seseorang yang untuk melindungi atau diduga melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban, itu mengamankan. Kalau menangkap, maka tadi kami bilang penyidik, karena statusnya adalah penyidikan, penyidik menangkap, melakukan upaya penangkapan terhadap seorang saudara DMR yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang proses penyelidikannya sudah dimulai sejak tanggal 25 Agustus. Oke, kita ke Mbak Afu. Mbak Afu, kalau dari teman-teman meminta pemerintah untuk membentuk tim independen untuk menyelidiki kematian para korban kericuan demo, tapi belakangan polisi justru menangkap para aktivis. Ini respons Anda bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda.